Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Mbak ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang sudah terjadi beberapa minggu yang lalu sebenarnya dulur-dulur ya. Hanya saja di sini Mbak baru sempat membahasnya karena ya kita utamakan berita-berita yang menurut Mbak lebih utama untuk disampaikan kepada dulur-dulur semua. Jadi sebenarnya permasalahan ini bukanlah permasalahan yang baru ya dulur-dulur. Yang dimana tugasnya terakhir dilempar chat itu sebenarnya wes segojangan lah. Sudah menjadi hal yang biasa oknum-oknum yang tidak suka dengan organisasi persaudaraan Setiahati Teratai. Di sini dia mencoba memprovokasi saudara-saudara kita Asia Teratai dengan cara melempar tugu tersebut dengan chat. Hanya saja dulur-dulur, di sini yang kurang ajar ya. Ada oknum dari komunitas yang di sini juga mengatasnamakan perguruan pencaksilat. Mereka di sini dengan bangganya berfoto di depan tugu Asia Teratai yang sudah dilempar oleh chat. Yang jadi pertanyaan di sini dulur-dulur, ini apakah pelakunya mereka sendiri atau orang lain dan mereka di sini numpang pansos saja? Tapi terlepas dari siapa yang melakukan, di sini menurut Mbak Anet merupakan salah satu penghinaan terhadap organisasi kita. Karena apa maksudnya ya kan? Berfoto di depan tugu Asia Teratai saja kadang kita merasa tidak nyaman. Apalagi berfoto di depan tugu yang di sini posisinya dilempar chat. Seakan-akan di sini mereka menunjukkan kepada seluruh warga Asia Teratai bahwa ini tugu kalian ini tidak ada artinya lagi. Lihat tugu kalian yang posisi berlumuran chat seperti ini. Kita bebas berfoto di depannya. Pasti mereka ini melakukan pas posisi sepi ini. Coba saja kalau mereka melakukan hal tersebut ketahuan oleh dulur kita. Biar yang menemui satu orang, walaupun mereka bertiga, ini saya yakin pasti akan kalah mereka. Orang potongannya bocil-bocil seperti ini kok berani-beraninya ya dulur-dulur. Jadi ini mungkin juga menjadi evaluasi buat kita semua ya dulur-dulur. Bahwasanya ternyata komunitas-komunitas zaman sekarang ini sudah kelewatan kurang ajarnya. Melakukan tindakan-tindakan yang mencoba memprovokasi ini sangat memungkinkan untuk memancing terjadinya kegaduhan. Jadi sebelum adanya kejadian tawuran atau derderan antar pesilat, antar perguruan, sebenarnya PR kita ya membasmi oknum-oknum semacam ini. Karena menurut analisa saya pribadi, permasalahan awal tawuran antar perguruan itu ya penyebabnya hal-hal seperti ini. Karena mereka tidak mampu mengatasi sendiri dan mereka merasa terpojok, akhirnya mereka pun membuat sebuah alibi bahwa merekalah yang tersakiti, merekalah yang dikeroyok. Padahal ya ini ulah-ulah mereka sendiri sebenarnya. Kalau misalnya sampai terciduk, saya yakin pasti jadi bulan-bulanan warga Asia Teratai ini dulur-dulur. Jadi inti dari video ini dulur-dulur, selain kita mengantisipasi adanya oknum-oknum komunitas-komunitas yang mencoba memprovokasi seperti ini, alangkah baiknya tiap tugu seperti ini disertai oleh CCTV juga dulur-dulur. Karena setidaknya walaupun CCTV itu tidak membantu 100%, tapi orang mau melakukan tindakan seperti ini setidaknya berpikir dua kali. Karena sedikit kecerobohan yang mereka lakukan bisa jadi pergerakan mereka ini termonitor dan mereka bisa diciduk. Semoga ini juga bisa menjadi edukasi buat kita semua bahwa tindakan-tindakan seperti ini bisa memprovokasi terjadinya kegaduhan di suatu wilayah dulur-dulur. Dan hal seperti ini merupakan tindakan yang tidak patut dicontoh. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.